Baru-baru ini Filmfare cukup diragukan validitasnya dalam memberikan trofinya kepada aktor. Sejak Coolie Boy menyapu bersih penghargaan utama dengan 13 penghargaan, penonton mulai tidak percaya pada penghargaan terbergengsi ini. Menurut netizen, Filmfare sepertinya dikendalikan oleh sekelompok orang, sehingga sulit membedakan antara bakat real dan bakat mendadak. Nah, apakah kecurangan itu sudah ada di masa lalu? Masa di mana persaingan dan bakat begitu sengit di antara aktor aktris Bollywood? Ada beberapa pemenang aktor aktris terbaik Filmfare di masa lalu dikatakan kurang tepat diberikan kepada si pemenangnya. Filmfare menentukannya berdasarkan tingkat penghasilan dan kepopuleran film. Tapi menurut beberapa diskusi luas para penggemar ini, aktor aktris ini harusnya yang menang daripada pemenang yang diumumkan oleh Filmfare. Kemenangan Rani sebagai aktris pendukung terbaik Filmfare melalui Kuch Kuch Hota Hai banyak dipertanyakan. Ada aktris lain yang menurut penonton lebih layak, dia Shefali Shah dari film Kriminal Satya. Ya mungkin saat itu karena Rani masih tergolong pendatang baru di depan Shefali. Ada banyak hal yang sebenarnya membuat Rani dinobatkan aktris pendukung terbaik. Pertama karena durasi layarnya yang seolah-olah pemeran utama. Kedua karena budget dan penghasilan film Kuch Kuch Hota Hai sendiri jauh lebih di atas film Satya. Plus Kuch Kuch Hota Hai diputuskan all-time blockbuster, sementara Satya hanya diputuskan sebagai film hit. Lagian zaman 90 adalah zaman di mana romansa lebih diminati daripada kriminal. Dan tidak hanya itu guys, Rani yang menang aktris terbaik dari film Hamtum masih dikatakan tidak layak. Di depan Urmila dengan filmnya Ik Hasinati, juga Aishwarya dengan Raincoat dari nominasi yang sama. Nah jawabannya, Hamtum, Ik Hasinati dan Raincoat, mana yang lebih populer menurut kalian? Banyak sekali yang menilai karakter Kajol hanya berisik dari filmnya Kabhi Khushi Kabhie Gham. Tapi apakah ada aktris lain yang bisa memerankan karakter gokil tersebut? Nah guys, Kajol menangkan aktris terbaik Filmfare 2001, Tabu disebut lebih layak dengan karakternya dari Chandni Bar. Ya harus diakui Chandni Bar punya beberapa kelebihan besar di tangan Tabu. Pertama, film ini adalah benar memiliki konten yang sangat bagus. Kedua, film ini adalah film orientasi wanita ketimbang Kajol di Kabhi Khushi. Tapi Tabu kalah karena popularitas film Kabhi Khushi lebih hebat dengan predikat blockbuster. Film ini keluar sebagai film penghasilan tertinggi nomor 1 2001. Tapi Tabu tidak hanya dibiarkan begitu saja dengan Chandni Bar-nya. Ia memenangkan aktris terbaik National Awards dari filmnya tersebut. Vidya Balan dan Priyanka layak mendapatkan penghargaan aktris terbaik Filmfare di tahun yang sama. Tapi apa boleh buat, pemenangnya hanya ada satu. Vidya Balan memenangkan aktris terbaik dengan filmnya Kahani. Sementara Priyanka ada di nominasi yang sama dengan filmnya Barfi. Sulit untuk menentukan siapa yang layak dimenangkan Filmfare untuk keduanya. Kahani Vidya punya konten yang bagus, film wanita dan punya lagu yang bagus. Begitupun dengan Barfi dari Priyanka, kontennya juga bagus, karakternya sangat berani, juga punya beberapa lagu andalan. Dibanding film Barfi, Kahani memiliki anggaran terbatas sebesar 8 crore saja. Beda dengan Barfi yang punya anggaran 30 crore. Tapi kedua film ini melewati angka 100 crore penghasilan di box office. Dua kali Shah Rukh Khan disingkirkan oleh Hrithik Roshan sebagai aktor terbaik. Dan rasanya mungkin itu layak bagi Hrithik Roshan, yang sejak masuknya di industri sudah berbeda. Filmfare aktor terbaik 2000 Hrithik menang dengan Kahona Pyar Hai-nya, di depan Shah Rukh Khan dengan Mohabbatein-nya. Kedua Shah Rukh Khan kalah lagi dengan Kal Ho Na Ho-nya oleh Hrithik dengan Koi Mil Gaya di tahun 2003. Nah kekalahan yang kedua itu Shah Rukh Khan disebut lebih layak daripada Hrithik. Karena faktanya guys, Kal Ho Na Ho menghasilkan lebih daripada film Koi Mil Gaya. Kal Ho Na Ho di urutan 1 film Bollywood berpenghasilan tertinggi 2003. Di urutan kedua barulah Koi Mil Gaya ini.
Apa yang membuat Filmfare memilih Hrithik Roshan sebagai aktor terbaik? Mungkin karena effort Hrithik pada karakternya yang sangat hebat dibanding dengan pengulangan romansa dari Shah Rukh. Dibanding Piku Depika, mungkin kalian lebih akrab dengan Tan Wetsmanu dari Kanggena ya. Kali ini merupakan penilaian yang cukup membingungkan. Masalahnya karakter Kanggena jauh lebih kuat daripada Depika. Pun rasio penghasilan film Kanggena lebih tinggi dari Depika. Bahkan Tan Wetsmanu Return merupakan film penghasilan tertinggi kedua tahun 2015. Dibanding Piku dia berada di urutan ke-8. Menurut kalian di mana letak penilaian Filmfare kali ini? Memang Tan Wetsmanu kedua lebih sedikit menghasilkan daripada film pertamanya. Karena Kanggena tidak berhasil mendapatkan Filmfare aktris terbaik, ia lalu diberikan penghargaan nasional aktris terbaik. Dan aktor terbaiknya masih dari film Piku juga Amitabh Bachchan. Nampaknya Piku membuat dampak yang besar ya teman-teman. Kepopuleran Kuch Kuch Hota Hai berhasil menguasai hampir semua kategori utama penghargaan Filmfare. Kita balik lagi ke era 90-an, di mana romansa lebih disukai daripada konten yang hebat. Itulah yang memenangkan Shah Rukh Khan sebagai aktor terbaik dari Kuch Kuch Hota Hai. Dibanding film dengan konten bagus tapi flop, Sakhem dari Ajay Devgan. Karan mengatakan kalau seandainya Kuch Kuch Hota Hai dibuat sekarang, film ini pasti gagal di pasaran. Dikarenakan isi konten yang cukup lemah untuk penonton generasi sekarang. Sebaliknya Sakhem mungkin akan lebih berkinerja dengan baik. Ajay Devgan bahkan mendapatkan aktor terbaik penghargaan nasional meski film itu flop. Itulah yang membedakan Filmfare dengan National Awards. National Awards tidak mencampurkan antara akting dan kinerja film. Tahun 2006 adalah tahun persaingan ketat antara Aamir Khan dan Hrithik Roshan. Masing-masing dari kedua aktor ini memiliki 2 film yang masuk daftar 10 besar film penghasilan tertinggi. Tapi kebetulan Aamir Khan tidak lebih beruntung daripada Hrithik di tahun tersebut. Hrithik dengan 2 filmnya sekaligus menduduki posisi lebih tinggi daripada Aamir. Dhoom 2 dan Krish masing-masing di urutan 1 dan ke-3. Aamir Khan dengan Fana dan Rang De Basanti masing-masing di posisi ke-6 dan posisi ke-7. Itulah alasan besar mengapa Hrithik layak menang aktor terbaik dari Aamir. Dengan filmnya Dhoom 2, seperti biasanya Hrithik tampil beda dengan karakter baru yang spektakuler. Walaupun di sana ada Aamir Khan dengan Rang De Basanti yang bertema sosial. Sepertinya kita harus mengakui ini guys, Hrithik memang superstar terakhir sejak tahun 2000 hingga ke waktu sekarang. Ini adalah alasan mengapa Filmfare selalu disebut curang dalam memilih pemenangnya. 2015, Filmfare memilih Suraj Si Star Kid sebagai aktor debutan terbaik di depan outsider Vicky Kaushal dengan filmnya Masan. Ya walaupun 2 aktor baru ini bersaing dengan masing-masing filmnya yang gagal. Tapi dibanding Masan Vicky yang disaster, hero dari Suraj masih baik dengan verdict flop. Nah sekarang kamu bisa lihat siapa yang masih bisa bertahan di arena. Dia Vicky Kaushal. Aktor ini semakin berkembang meski dengan tawaran-tawaran terbatas. Sebaliknya Suraj kemudian tanpa kabar setelah debutnya tersebut. Image buruknya setelah dugaan tersangka di balik kematian pacar artisnya tak membiarkan Suraj semakin jauh berkarir. Ya semoga Suraj mendapatkan dukungan film dari Salman lagi ya. Itulah beberapa pemenang Filmfare yang disebut tidak layak. Apapun pendapat para penggemar siapa yang layak, itu tidak mengartikan artis satu lebih hebat dari yang lain. Hanya saja Dewi Fortuna tidak berpihak kepada yang belum bisa menang itu.